Kalau terkait dengan dimensi kendaraan, itu kan ukuran berarti kan diubah, itu masuk pidana. Jadi itu denda sampai 24 juta dan atau kurungan 1 tahun, itu masuk pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labipun Tribuners, pemerintah telah menetapkan program nasional Indonesia menuju zero over dimension dan overloading pada 1 Juni 2025. Ada 3 tingkatan penindakan yang akan dilakukan secara bertahap, yaitu sosialisasi, peringatan, dan penegakan hukum. Sebagai program nasional, kebijakan menuju zero odol juga berlaku di Lampung. Bagaimana penerapannya sejauh ini? Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah bersama Kepala Balai Pengelola Transportasi Daerah atau BPTD kelas 2 Lampung, Bang Jonter Sitohang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Kita manggilnya Bang Jon. Siap. Nah, Bang Jon, ini over dimension dan overload. Ya. Sebenarnya ini apa? Ya. Jadi over dimensi dan overloading ini kalau yang biasa kita singkat odol adalah kondisi di mana suatu kendaraan melebihi dimensi atau ukuran yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Sedangkan overloading adalah di mana suatu kendaraan, terutama angkutan barang ini, melebihi kapasitas yang ditetapkan atau ditentukan oleh peraturan muatannya, melebihi kapasitas yang telah ditentukan. Berarti sudah ada aturan yang sudah Pak. Jadi terkait dengan overdimensi dan overloading ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan dan turunannya PP 55 Tahun 2009 tentang angkutan barang, tentang kendaraan. Nah, kondisinya di Indonesia seperti apa? Memang banyak beredar odol di jalan-jalan. Seperti kita ketahui, permasalahan odol ini menjadi permasalahan nasional, Pak. Sejak pemerintah sebetulnya sejak 2017 telah mengeluarkan satu kebijakan untuk bagaimana Indonesia ini jalan-jalannya bebas dari overdimensi dan overloading. Namun demikian waktu itu sempat ada protes dari kementerian terkait, Kementerian Perindustrian, karena kalau kita stop odol ini akan berdampak juga terkait dengan dunia industri dan sebagainya. Nah, sehingga namun demikian dilakukan koordinasi di atas ya, dan juga disiapkan sarana prasarana dan sebagainya. Akhirnya tahun 2022-2023 itu sempat kita juga melaksanakan secara masif ya, dengan pertama-tama membenahi juga unit penimbangan kendaraan bermotor kita dan berkolaborasi dengan stakeholder terkait baik di pusat dan daerah sehingga ini bisa terlaksana, tapi belum efektif waktu itu. Nah, kemudian ada pemerintahan baru kita Pak Prabowo ini kemarin dalam ratas mungkin juga terimbau ke beliau bahwa permasalahan odol ini menjadi permasalahan nasional, sehingga beliau itu dalam rapat tersebut menyiarakan ada usaha supaya kita kembali melakukan penegakan hukum terkait dengan penertiban odol. Ya. Ini secara nasional kan perintah Pak Prabowo ya. Di Lampung sendiri kondisinya seperti apa? Ya, baik Pak. Jadi ini karena ini kita di Lampung ini kan perwakilan perhubungan darat Pak. Jadi kita sejak tanggal 1 Juni itu kan sudah ada rencana SKB, tapi sampai saat ini memang belum ada tanda tangan. Nah di Lampung dengan adanya waktu itu Juni, kita di Lampung sudah pertama-tama kami terutama ya BPTD dengan Lampung Selatan itu sudah melaksanakan rapat. Nah, setelah rapat di pusat itu besoknya kami langsung rapat dan Polres Lampung Selatan dan BPTD telah melaksanakan sosialisasi sekaligus mendata kendaraan-kendaraan yang lewat di PPKW orang terkait dengan rencana masih sosialisasi. Lampung ini kan disebut sebagai gerbang Sumatera. Jadi kan kendaraannya mungkin tidak hanya dari pabrik-pabrik yang di Lampung, bisa jadi dari Sumatera Selatan, di atasnya lagi. Ya.
Nah, ini gimana pengawasan? Jadi memang Lampung ini terutama ya menjadi satu hal yang unik karena di selatan Sumatera, yang ke Jawa pasti lewat Lampung, dari Aceh, dari Sumatera Utara, Riau, Jambi dan sebagainya. Sehingga mungkin permasalahan odol di Lampung itu lebih banyak gitu ya. Nah, untuk masalah itu sebetulnya kita kan untuk pengawasan kan ada jembatan timbang kita, Pak. Kalau dari perhubungan ya. Tapi saat ini kita yang aktif itu hanya di Waiorang. Sedangkan satu lagi yang perlu kita aktifkan, operasikan sebetulnya ada Belambangan Umpu, Pak ya. Dulu aktif, tapi kondisi sarana prasarana dan peralatannya juga sudah harus diganti sehingga sementara di-off-kan dulu. Kami sudah berusaha menyampaikan ke pusat bahwa dalam rangka mendukung odol ini, Belambangan Umpu ini perlu diaktifkan karena volume kendaraan hariannya cukup tinggi, Pak. 10.000 kendaraan. 10.000 kendaraan per hari di lintas jalan yang lewat Belambangan Umpu ini. Jadi kalau ini dioperasikan mungkin nanti lebih efektif lagi pengawasan kita dari sesuai dengan tusi kami di perhubungan darat, Pak. Nah, selainnya kan terkait dengan kepolisian itu menjadi tugas mereka untuk penegakan di lapangan. Jadi sampai saat ini kita masih menunggu SKB Menteri. Nah, tapi sudah ada gambaran sanksi untuk pengendara akan seperti apa? Sanksinya gini, Pak, kalau untuk overdimensi ini kan itu pelanggaran hukum, bisa dipidana gitu kan, kurungan 1 tahun dan denda 24 juta. Ya, sedangkan overloading hanya berupa sanksi ya, atau di diturunkan. Ya, diturunkan muatannya, terus jalan lagi, terus ditilang seperti itu. Nah, itu walaupun nggak ada operasi odol, setiap hari kita lakukan, Pak, kita di Waiorang. Nah, untuk overdimension ini apakah truknya nanti dikembalikan kepada dimensi yang harus mengikuti aturan? Harusnya begitu, Pak. Jadi kita ada namanya, setelah kita kasih peringatan, kita suruh mereka sudah mengubah secara mandiri. Itu ya kendaraannya. Jadi tapi juga kadang-kadang kita langsung kalau ada peralatan kita lengkap kita potong, Pak. Dalam kondisi tertentu kita memungkinkan. Tapi kita buat semacam surat peringatan segera diubah sesuai dengan dan mereka harus lapor lagi kalau ini sudah dilakukan seperti itu. Nah, tadi kan bicara sanksi bagi pengendara. Nah, pengendara ini kan sebenarnya hanya mendistribusikan barang milik pengusaha. Nah, ada nggak sanksi untuk pengusaha, pemilik kendaraan? Kalau itu tadi seperti sudah saya sampaikan tadi, Pak. Jadi kalau terkait dengan dimensi kendaraan, itu kan ukuran berarti kan diubah, itu masuk pidana. Jadi itu denda sampai 24 juta dan atau kurungan 1 tahun, itu masuk pidana. Kalau hanya sekedar pemuatan, itu hanya sanksi. Ini berlaku untuk pengusahanya juga? Pengusaha. Jadi biasanya kan pemilik kendaraan itu kan pengusahanya. Nah, mereka yang harus itu tanggung jawab sebetulnya. Berarti itu biasanya kan terlihat di STNK. Ya, pemilik kendaraan siapa. Ya. Cuma karena kita perhatikan di lapangan kan kayaknya supir itu juga seperti pemilik padahal enggak gitu ya. Nah, itu yang belum disadari oleh para pengemudi dan juga pemilik ini mungkin. Bahwa kalau ada terkait dengan pelanggaran tadi overloading, overdimensi ini, itu harusnya tanggung jawab perusahaan, bukan tanggung jawab. Ini harus jelas lagi di SKB dituangkan. Itulah yang kemarin dengan pertemuan dengan para pengemudi itu, hak-hak supir itu dan yang belum terakomodasi, baik di tingkat masing-masing kan ada Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja itu segera dibenahi. Bang John, tadi kita bicara tentang jembatan timbang, termasuk efek ketika odol tidak ditertibkan bisa merusak infrastruktur. Di Lampung sendiri tadi disebut hanya ada di Waiorang 1 jembatan timbang dan sedang diusulkan untuk kembali di Belambangan Umpu. 2 itu sebenarnya cukup atau tidak? Kalau untuk sementara, Pak ya, karena Belambangan Umpunya kan isinya mengakomodir kendaraan dari arah Sumatera Selatan. Jadi harusnya ada 3, satu lagi di Simpang Pemantang ya. Simpang Pemantang itu juga perlu juga diaktifkan, tapi saat ini sebetulnya untuk sementara cukup dulu Belambangan Umpu ini karena hampir mungkin sebagian besar aturan kendaraan tuh udah
Sementara tetap lewat Lalu situ. lintas Lalu harian lintas kendaraan hariannya barangnya cukup lebih besar. banyak di Iya. atas tengah berarti. Nah, kalau di Awai Urang itu hanya 2.000-an per hari. 2.000-an Per hari LR angkutan kendaraan barangnya. Oke. Tapi kalau di Belambangan Umpu itu hampir 10.000-an. Hampir 10.000. Iya. Itu berarti dari Sumatera mau ke Jawa. Iya, atau dari Sumatera Selatan. Iya, dari Sumatera mau ke Jawa, betul ya. Nah, masih terkait odol ini tadi kan disebut-sebut pengusaha menyebut kalau ketika terkait tidak dibuat odol ini biaya mereka bisa 2 kali lipat lebih tinggi, dan kemarin pun disebut-sebut oleh Pak Menteri kan alasannya para pengusaha seperti itu. Gitu. Nah, sebenarnya nanti itu ada kajian mengenai hal itu nggak sih? Sebenarnya kalau truk itu sudah sesuai standar, itu sebenarnya sudah menghitung keuntungan juga buat para pengusaha. Nah, itulah yang menjadi permasalahannya. Tidak mungkin belum pernah duduk bersama dari sisi Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dari sisi Kementerian Perhubungan, PU ini udah pernah belum saling kerjasama bahwa ketika ada odol ini bukan hanya satu pihak yang dirugikan, sebetulnya semua bersama-sama. Contoh kalau odol itu kan kalau dari kita analisis itu akan menimbulkan kecelakaan. Pertama ya, kecelakaan itu juga bisa fatal langsung karena dia kan masanya besar. Dia kena itu langsung fatal dan menambah risiko kecelakaan juga, risiko kecelakaannya tinggi gitu ya. Kemudian menyebabkan kemacetan juga, berdampak juga ke yang lain kan. Kalau karena kecepatan rendah, kecepatannya kan menurun kan, mempengaruhi yang lain juga. Kemudian polusi udara, kerusakan jalan yang tentunya tadi Sernadi riset itu sampai 43 triliun per tahun juga kan. Dan juga sebetulnya kerusakan kendaraan itu sendiri kan dia sebetulnya didesain untuk beban sekian, misalnya 20 ton maksimal 30 ton, tapi bisa sampai 60. Sebetulnya kan cepat rusak juga. Nah, pengusaha itu belum pernah mungkin menghitung itu sebetulnya kalau dia ini memuat sesuai dengan kapasitasnya, ya mungkin umur kendaraannya bisa lebih lama seperti itu. Tapi ketika dia memuat sampai 1,5 kali, 2 kali lipat, justru kendaraannya hanya 5 tahun. Sebetulnya kan investasinya lebih banyak lagi. Justru ada biaya lagi. Nah, tidak disadari, mungkin tidak disadari dari mereka. Nah, tapi mungkin mereka nggak pernah menganalisis itu, hanya ya keuntungan sementara, bukan jangka panjangnya gitu seperti itu. Nah, kalau masyarakat awam misalnya melihat truk, terus mereka sebenarnya bisa mengenali tidak sih ini odol atau bukan? Terus boleh tidak melaporkan ketika melihat odol? Ya, saya yang nggak yakin kita semua itu mengerti mana yang odol, mana yang mana yang over dimensi apa power loading ya. Karena pertama-tama mungkin karena sebagian besar hampir over dimensi dan overloading ya. Nah, itu mungkin. Kemudian kesadaran masyarakat kita mungkin terkait dengan hal ini belum menganggap itu suatu permasalahan ya, atau gangguan, atau merusak infrastruktur, atau membawa dampak yang lain. Nah, mungkin mereka ya belum sampai melaporkan. Tapi ya intinya kita sangat welcome lah Pak, kalau ada masyarakat yang sadar, yang mereka melaporkan ke perhubungan, ke PU dan sebagainya, itu luar biasa pemahamannya lah, udah bagus lah itunya. Nah ini itu mungkin yang perlu kita edukasi ke depan, bahwa kalau misalnya ya setiap hari misalnya truk-truk itu bawa muatan lebih over dimensi, itu bisa mungkin dilaporkan. Karena pada akhirnya kan masyarakat juga ya, rugi. Kerugian ya, ketika jalannya rusak. Ya, seperti itu. Bisa terjadi kecelakaan. Betul. Oke, Bang John, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir. Ketika nanti zero odol diberlakukan, program Indonesia menuju zero odol diberlakukan. Nah, untuk menjaga sustainability-nya, berkelanjutan secara terus-menerus, ini akan seperti apa? Ya, baik, itu pertanyaan yang sangat baik Pak. Jadi intinya gini, ini tidak bisa dilaksanakan hanya satu kementerian gitu ya. Jadi makanya kami sangat bersyukur ketika ini dibawa koordinator oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan Bapak AHY ya, dan menggandeng 12 instansi terkait termasuk dengan kepolisian. Dengan adanya kolaborasi ini di pusat dan tentunya kami di daerah akan melaksanakan, maka ini suatu hal yang sangat nanti efektif untuk pelaksanaannya. Dan ketika bersama-sama tidak ada hanya memikirkan kepentingan sendiri, instansi sendiri. Nah, saya rasa kalau ini dari pusat sudah di-push, Pak, ya, ini harus dilakukan. Kalau di bawah juga Presiden sudah memberikan perhatian,
saya rasa ini ke depan akan sukses ya dan berkelanjutan. Dan tidak ketika ada masalah, ketika ada unjuk rasa tiba-tiba berhenti. Maunya kita tegas. Ini program yang sangat bermanfaat dan mulia untuk ya mengamankan aset negara juga, ya kerugiannya kita bisa kurangi dan sebagainya. Jadi win-win solusinya pihak ya, dan kolaborasi terus menerus ya, bersama-sama turun ke lapangan, kebijakannya juga ditetapkan dengan bersama-sama dari pusat, di daerah juga, bukan hanya perhubungan juga, polisi atau PU, tapi juga perindustriannya juga, dunia usaha, Apindo dan sebagainya juga dilibatkan. Jadi semua bisa bersama-sama. Jadi tentu kita berharap SKB nanti bisa mengakses betul kepentingan. Siap. Terima kasih banyak nih Bang John atas waktunya, banyak sekali informasi terbaru terkait odol termasuk di Lampung itu. Oke, Tribuners, demikian bincang-bincang kita bersama Kepala Balai Pengelola Transportasi Daerah atau BPTD kelas 2 Lampung, Bang Jonter Sitohang. Sampai jumpa lagi dalam acara podcast Tribun Lampung berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.